Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Irma Aulia, dan juga teman saya Nisfatul Aimah dan Heri Fadilah. Di sini kami akan membahas mengenai memotivasi siswa untuk belajar. Memotivasi siswa belajar yaitu proses internal yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku dalam waktu tertentu. Variasi motivasi ada dua, yaitu intensitas dan arah. Yang pertama, sama-sama termotivasi belajar matematika, tetapi berbeda kekuatan motivasinya. Dan yang kedua, sama-sama kuat motivasinya, tetapi yang satu matematika dan yang lainnya olahraga. Teori motivasi sendiri ada 4, yaitu yang pertama teori belajar perilaku atau behavioral learning theory. Yang kedua, teori kebutuhan manusia atau Maslow Hierarchy of Needs. Yang ketiga, yaitu teori atribusi self-regulate learning tentang itu. Yang keempat, teori harapan atau ekspektansi teori. Teori belajar perilaku. Pada teori tersebut, diketahui bahwa prinsip perilaku yang mendapatkan penguatan akan diulang, sementara perilaku yang tidak mendapatkan penguatan atau dihukum tidak diulang. Dalam teori belajar perilaku, ada yang namanya aplikasi reward dan reinforcement. Aplikasi reward yaitu penghargaan, dan reinforcement itu penguatan. Teori perilaku dianggap kurang adekuat atau memadai menjelaskan motivasi manusia yang kompleks dan konteks bound. Jadi di sini perilaku manusia ditentukan oleh motivasi yang berbeda-beda. Reinforcer yang sama belum tentu memberikan efek yang sama pada orang yang berbeda. Karena peran harapan seseorang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, persoalan yang penting adalah bagaimana menentukan intensif yang bernilai bagi individu. Selanjutnya ada yang namanya teori hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia bersifat hierarkis, dan kebutuhan-kebutuhan yang lebih bawah harus terpuaskan, minimal sebagian, sebelum seseorang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Pada teori ini ada yang namanya deficiency needs atau kebutuhan defisiensi. Jadi siswa yang lapar dan keamanannya terancam tidak dapat belajar dengan baik, serta sekolah dan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, termasuk makan pagi. Jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada yang namanya grow needs atau kebutuhan pertumbuhan. Siswa yang merasa tidak dicintai dan merasa tidak mampu biasanya motivasi belajarnya itu rendah. Jadi perlu membuat siswa merasa diterima dan dihargai oleh komponen sekolah. Selanjutnya ada yang namanya aktualisasi diri. Di sini disebutkan the desire to becoming everything that one is capable of becoming, atau keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang mampu terjadi, atau keinginan untuk mewujudkan segala sesuatu yang mampu terjadi dengan karakteristik penerimaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, spontanitas, keterbukaan, hubungan yang demokratik, kreativitas, humor, dan juga kebebasan. Selanjutnya ada teori atribusi. Teori atribusi ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang individu. Dengan kata lain, tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.
Intinya, teori atribusi ini teori motivasi yang fokus pada bagaimana manusia menyebabkan penyebab kesuksesan dan juga kegagalan. Ada 3 karakteristik atribusi penyebab, yaitu penyebab internal eksternal, penyebab stable unstable, penyebab controllable dan uncontrollable. Selanjutnya ada 4 atribusi penyebab kesuksesan dan kegagalan dalam konteks prestasi, yaitu ability atau kemampuan, effort atau upaya, task difficulty atau kesulitan tugas, dan luck atau keberuntungan. Atribusi internal, sukses dan gagal. Stabilnya, ability-nya, sukses, saya pandai. Effortnya, saya belajar dengan keras. Lalu internalnya, atribusi internalnya gagal. Stabilnya atau ability, saya bodoh. Effortnya, saya tidak berusaha. Terus ada atribusi eksternal, sukses, task difficulty-nya soalnya mudah, luck-nya saya bernasib baik. Atribusi eksternalnya gagal, task difficulty-nya soalnya sukar, lalu luck-nya nasibku baru jelek. Di sini, saya Niswatul Aimah akan melanjutkan penjelasan dari Irma Aulia. Selanjutnya, locus of control dan self-efficacy. Locus of control adalah salah satu kepribadian individu mengenai keyakinan akan kontrol diri terhadap peristiwa yang dialami dalam kehidupan. Locus of control dibagi menjadi 2. Yang pertama, locus of control internal adalah kontrol yang dilakukan oleh diri sendiri, bahwa kesuksesan atau kegagalan disebabkan oleh effort atau usaha yang dilakukan individu tersebut, dan ability atau kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, locus of control eksternal, yaitu dikontrol oleh lingkungan. Hal ini bergantung pada luck atau keberuntungan, task difficulty atau kesulitan tugas, dan gangguan orang lain. Locus of control internal sering disebut self-efficacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, siswa dengan locus of control internal yang tinggi mempunyai ranking dan skor tes pada siswa dengan locus of control rendah pada kelompok siswa dengan inteligensi yang sama. Capella and Winston 2001. Yang kedua, locus of control internal tinggi memungkinkan siswa untuk bekerja keras karena mereka cenderung berusaha dan mengasah kemampuan yang dimiliki. Presley dan kawan-kawan 2003. Yang ketiga, locus of control eksternal yang tinggi menyebabkan siswa menunda-nunda dan menghindari tugas yang sulit karena mereka hanya bergantung pada keberuntungan saja. Steele 2007. Selanjutnya, implikasi atribusi dan efikasi diri. Yang pertama, umpan balik terhadap siswa menentukan self-perception atau persepsi diri. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan performa siswa. Bandura 1997 dan Shang 2003. Yang kedua, siswa menginterpretasi umpan balik menggunakan umpan balik untuk menjelaskan pencapaian mereka. Umpan balik dari guru bernilai motivasional atau memberi motivasi bagi siswa. Yang ketiga, penghargaan terhadap effort atau usaha siswa dalam belajar lebih baik daripada menekankan pada intelijensi atau kecerdasan mereka. Karena usaha dapat dikontrol atau diawasi oleh guru, sedangkan guru tidak dapat mengontrol kecerdasan siswanya karena kecerdasan itu bergantung pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, motivasi dan SRL atau self-regulating learning. Motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Siswa mengambil tanggung jawab belajar bukan karena permintaan guru. Self-regulating learning berhubungan dengan tujuan siswa. Self-regulating learning atau pembelajaran pengaturan tentang teori belajar behaviorisme berarti siswa belajar mengatur dirinya sendiri. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan merancang, mengelola, dan mempertahankan informasi yang ia pelajari. Sumber motivasi itu bermacam-macam. Misalnya, yang pertama, social modeling. Zimmerman and Kisantas 2002. Melihat siswa lain yang menggunakan strategi tertentu, kemudian ia termotivasi lalu menirukannya. Yang kedua, goal setting atau penetapan tujuan. Jika siswa tersebut memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, maka ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya atau mewujudkannya. Yang ketiga, feedback atau umpan balik, seperti dari guru, agar dia termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Selanjutnya, motivasi dan teori harapan. Effort individu untuk melakukan sesuatu tergantung kepada pengharapan individu tersebut terhadap suatu reward. Jadi, usaha seseorang dalam mencapai tujuan itu tergantung pada seberapa besar keinginannya dalam mencapai tujuan tersebut. Atkinson, 1964, pada formula expectancy model atau expectancy valency model mengatakan bahwa perceived probability of success atau disingkat PS, yaitu kemungkinan sukses yang dirasakan, dikali incentive value of success atau disingkat IS, yaitu nilai insentif kesuksesan. Bahwa motivasi orang tergantung kepada hasil estimasi peluang sukses dan nilai dari kesuksesan yang dicapai. Misalnya, saya mampu titik-titik itu adalah PS dan saya ingin titik-titik itu adalah IS. Selanjutnya, implikasi atribusi dan efikasi diri. Yang pertama, umpan balik terhadap siswa menentukan self-perception atau persepsi diri. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan performa siswa. Bandura 1997 dan Shang 2003. Yang kedua, siswa menginterpretasi umpan balik menggunakan umpan balik untuk menjelaskan pencapaian mereka. Umpan balik dari guru bernilai motivasional atau memberi motivasi bagi siswa. Yang ketiga, penghargaan terhadap effort atau usaha siswa dalam belajar lebih baik daripada menekankan pada intelijensi atau kecerdasan mereka. Karena usaha dapat dikontrol atau diawasi oleh guru, sedangkan guru tidak dapat mengontrol kecerdasan siswanya, karena kecerdasan itu bergantung pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, motivasi dan orientasi tujuan. Yang kedua, ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness. Yang ketiga, harapan guru dan prestasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, kecemasan dan prestasi. Selanjutnya yakni meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Motivasi dan orientasi tujuan. A. Learning goals, yaitu pokoknya harus paham. Yang kedua ada performance goal, yakni yang penting dapat nilai A. Untuk motivasi untuk menghindari kegagalan, antara lain ada 1. Berhubungan dengan penyebab kegagalan yang internal dan stable. Yang kedua,
Ada siswa yang mengalami kegagalan berkali-kali, mengembangkan pesimisme defensi untuk melindungi dirinya dari umpan balik negatif. Ini sesuai yang apa yang dikatakan Martin DKK tahun 2001. Yang ketiga ada LH dihasilkan oleh tidak konsisten dan unpredictable, hadiah dan hukuman dari guru atau orang tua, yang mana bertujuan untuk membentuk keyakinan kecilnya peluang untuk sukses, jadi menumbuhkan gitu. Terus yang keempat ada pencegahan LH. LH ini yang tadi ya, motivasi untuk menghindari kegagalan. Kita singkat LH, singkatan dari Inggrisnya. Terus pencegahan LH ini ada peluang sukses kecil apapun, umpan balik sesegera mungkin dan konsistensi kesesuaian harapan dan hasilnya. Yang kelima ada prinsip menghadapi kegagalan siswa. Tekankan sisi positifnya, kesampingkan hal negatif, mulai dari yang dikenal siswa, hal baru, gunakan organizer dan Quidditch discovery. Ciptakan tantangan kreatif, problem solving dengan pengetahuan dan keahlian yang sudah dimiliki ditumbuhkan lagi gitu, untuk mengurangi kegagalan siswa dan menghindari kegagalan yang itu tadi. Untuk penghargaan guru dan prestasi, di sini ada penelitian dan komunikasikan harapan yang positif. Untuk yang penelitian berkaitan dengan harapan guru terhadap murid, ditemukan murid dapat meningkatkan atau menurun sesuai dengan harapan atau respon yang dimiliki guru terhadap mereka. Terus komunikasikan harapan yang positif. Terus berikan waktu kepada siswa untuk merespon atau menunjukkan harapan yang tinggi dan meningkatkan prestasi belajarnya. Selanjutnya hindari pembedaan prestasi yang tidak penting antara siswa yang lain dengan siswa yang satunya ini, yang kurang untuk penghargaannya itu tadi. Yang selanjutnya ada perlakuan semua siswa secara equal. Meninjak yang selanjutnya, kecemasan dan prestasi. Sumber utama kecemasan di sekolah yaitu takut gagal dan hilangnya harga diri. Kecemasan merusak performance. Kesulitan mempelajari sesuatu, kesulitan menggunakan atau transfer pengetahuan kayak saya ini, kesulitan mendemonstrasikan atau mengerjakan tes ya kayak saya juga. Ingat kecemasan matematika. Terus cara mengurangi kecemasan, kembangkan suasana kelas yang penuh penerimaan, nyaman, tidak berkompetisi. Berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau meningkatkan hasil kerjanya. Memberikan pengajaran yang jelas dan tidak ambigu, yang tidak bertele-tele, yang tidak membingungkan bagi mahasiswa. Selanjutnya, dalam situasi tes, hindari tekanan waktu. Jadi buat waktu se-fleksibel mungkin dalam situasi tes. Sediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan dan cek jawaban. Mulai dengan soal yang mudah, kemudian meningkat, dan format jawaban yang konsisten. Untuk yang terakhir ini, berikan pelatihan keterampilan menghadapi tes dan teknik relaksasi, mungkin yang sudah banyak diterapkan oleh para dosen kita. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 1. Imbalan merusak motivasi
intrinsik. Kedua, meningkatkan motivasi intrinsik. Untuk yang satu tadi bisa terjadi tapi tidak selalu. Contoh, saya suka sekali psikologi pendidikan, tapi pas mengulang saya pilih diajar Pak Akyar karena mudah dapat nilai A. Ayo berubah kau, berubah kan? Nah, sebagai calon pengajar harus hati-hati ya. Terus yang kedua tadi membangkitkan minat, pertahankan rasa ingin tahu. Terus gunakan variasi cara penyampaian materi. Membantu siswa membuat pilihan dan menetapkan tujuan. Masuk ke pembahasan prinsip memfasilitasi motivasi ekstrinsik. Yakni ada komunikasikan harapan secara jelas. Sediakan umpan balik yang jelas. Berikan umpan balik segera mungkin. Berikan umpan balik dalam frekuensi yang cukup, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban. Gunakan pujian secara efektif, yakni ada satu kontingensi, yaitu secara langsung menunjukkan pada performance tugas yang spesifik. Dua, ada spesif. Yang ketiga ada credible. Terus yang terakhir ada ajari siswa untuk memuji diri sendiri, tidak menjatuhkan diri sendiri. Ini mengurangi, melainkan untuk belajar, untuk mengajar mahasiswanya memuji diri sendiri. Alhamdulillah, begitulah presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Semoga apa-apa yang telah kita sampaikan pada kalian semua yang menonton, semoga dapat mudah dipahami dan juga bisa diamalkan, gak sekedar hanya tahu dan tidak diamalkan. Terus juga ya intinya semoga dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari tiga anggota kelompok kami tadi. Kami ucapkan kembali mohon maaf. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.